Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. E.M. Bounds dalam bukunya Power Through Prayer menulis, "The church is looking for better methods. God is looking for better men." Pernyataan ini sangatlah relevan sekali dengan keadaan pandemik saat ini, di mana setiap gereja berusaha bertahan untuk maju dengan segala macam metode. Akan tetapi sebenarnya yang Allah perlukan adalah manusia-manusia yang bersedia dipakai oleh Roh Kudus dengan penuh kuasa. Karena Roh Kudus tidak mengalirkan kuasa anugerah kasih-Nya lewat metode-metode, tetapi melalui manusia-manusia. Seri ini akan membahas bagaimana menjadi manusia yang bersedia dipakai Roh Kudus dengan melihat nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan 16. Seri ini kita beri judul A Better Man. Walaupun ini dituliskan kepada Timotius secara pribadi, tetapi kita bisa belajar hal yang menjadikan kita menjadi manusia yang bisa dipakai oleh Roh Kudus dengan efektif dan penuh kuasa. Episode yang pertama ini kita akan mulai dengan judul Larikan Dirimu. Sekitar pertengahan Januari 2021, ada sebuah klip video khotbah yang berjudul Run, tentang kondisi gereja di Amerika Utara maupun Kanada, mengajak orang percaya untuk berlari dari semua keduniawian yang sekarang sedang melanda gereja-gereja di Amerika Utara dan juga Kanada, dan bahkan mungkin keadaan gereja modern saat ini, dan berlari kepada Injil yang sejati. Sebenarnya seruan yang sama diberikan oleh Paulus kepada Timotius yang menjadi gembala jemaat di kota Efesus dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. "Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan." Paulus memerintahkan Timotius untuk menjauhkan dirinya dari semua itu. Kata menjauhkan atau jauhkanlah dirimu sebenarnya sebuah perintah untuk memutuskan melarikan diri dari semua hal-hal yang disebutkan Paulus sebelumnya dan menjadikan sebagai sebuah gaya hidup bila kita bersedia menjadi manusia yang dipilih Allah. Di dalam ayat sebelumnya, Rasul Paulus mengatakan jauhilah dari kebiasaan-kebiasaan. Yang pertama itu berlagak tahu atau sok tahu, tetapi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Kemudian tidak mengikuti ajaran sehat dari iman Kristiani. Mencari percekcokan, bersilat kata, fitnah, menimbulkan perpecahan atau kecurigaan, memancing isu-isu kontroversial yang akhirnya menimbulkan pertengkaran seperti yang terjadi banyak di WA group, perang medsos, menjadikan ibadah sebagai sumber keuntungan keuangan atau material, berusaha cepat kaya, dan akhirnya menjerumuskan mereka kepada cara-cara duniawi. Istilah kerennya kita kenal homo homini lupus, orang makan orang, yaitu dengan menjerumuskan orang dengan skema bisnis ponzi atau money game, akhirnya menimbulkan kerusuhan, saudara pecah, sakit hati, dan seterusnya. Cinta akan uang yang menjadi akar dari segala kejahatan. Paulus memerintahkan Timotius untuk senantiasa melarikan diri dari semua itu. Lari kamu dari sana, lari kamu dari sana. Ini perintah yang kemudian oleh Paulus dikatakan inilah gaya hidup manusia Allah. Inilah gaya hidup orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan dan bersedia dipakai oleh Roh Kudus. Seperti Yusuf, dikatakan dia melarikan diri dari godaan istri Potifar dalam Kejadian 39 ayat 12. Dia rela telanjang demi dia berkenan kepada Tuhan. Dorongan yang sama Rasul Paulus berikan kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Dia katakan, "Sebab itu jauhilah nafsu orang muda dan kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni." Jadi kita mesti meninggalkan semua itu. Nah, kalau kita berlari dari semua itu, kita berlari kemana?
Jadi jangan cuma sekedar kita fokus ke negatif, tetapi kita nggak tahu ke arah mana kita mesti berlari. Sebaliknya, Rasul Paulus mengatakan untuk kita mengejar kesalehan dan karakter Kristus. Ada 6 hal yang harus kita kejar dan kita jadikan ini sebagai bagian gaya hidup kita setiap hari. Dikatakan keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ada 6 hal. Sebenarnya 6 hal ini bisa kita jadikan 3 pasang. Ya, 3 pasang yang menjadi karakter dan keseimbangan kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Pasangan yang pertama yaitu keadilan dan ibadah. Di sini dipakai terjemahan sebenarnya dari bahasa Inggris righteousness dan godliness. Ini adalah kualitas kehidupan rohani kita sebagai orang percaya yang mengatur hubungan secara horizontal, yaitu righteousness, dan yang vertikal, yaitu godliness atau ibadah. Righteousness atau keadilan, ini kita bagaimana bertindak kepada sesama kita secara horizontal. Yang hidup kita harus didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita hidup melakukan firman Tuhan kepada sesama kita. Ibadah atau godliness ini adalah ibadah kita kepada Allah secara vertikal. Jadi relasi kita untuk membangun kesadaran akan takut akan Tuhan. Menjadikan kita memiliki kesadaran akan Allah di dalam hidup kita setiap hari. Seperti yang di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, Rasul Paulus berkata, tetapi ibadah atau kesalehan itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Kesalehan atau ibadah ini adalah bagaimana membangun relasi kita. Dan ini mengandung janji. Baik sekarang ini kita hidupi di dunia ataupun nanti pada waktu kita ada di dalam kekekalan. Apa yang kita bangun hari ini, ibadah kita, keintiman kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita, doa-doa kita, itu bukan cuma membawa dampak sekarang, bahkan sampai nanti kepada kekekalan. Yang kedua, pasangan kesetiaan dan kasih. Ini adalah karakter yang diperlukan dalam kehidupan kita, terutama di dalam komunitas orang percaya atau komunitas rohani. Dikatakan kejarlah kesetiaan dan kasih ini bersama-sama dengan orang yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati nurani yang murni. Berarti ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, gereja, orang percaya, orang Kristen. Nah, di sini kita perlu memperlihatkan kesetiaan dan kasih kita kepada saudara seiman kita. Itu apa? Menerima mereka dan mengampuni mereka. Jadi kalau kita bicara kesetiaan, kita bicara menerima mereka. Terus bersama-sama mereka, sekalipun kelihatannya nggak enak. Dan kasih, berarti kita perlu panjang sabar kepada mereka. Nah, yang ketiga ini adalah pasangan kesabaran dan kelemah lembutan. Ini adalah kualitas untuk bertekun di dalam kesukaran, dalam tantangan, tidak menyerah kepada keadaan atau kepada orang di sekitar kita. Ketekunan untuk menanggung hambatan-hambatan di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Kita tahu bahwa untuk hidup benar, memberitakan Injil, sekalipun begitu banyak kesempatan kali ini, tapi juga banyak tantangan. Tetapi kita bersyukur bahwa kita tidak perlu menyerah. Kita harus sabar, long suffering, tahan kepada setiap kesukaran-kesukaran itu. Kita tetap tenang untuk melakukannya. Tetapi juga dikatakan kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah kualitas itu orang yang sabar, yang tidak emosional, menghadapi orang-orang yang menimbulkan kekesalan atau kejengkelan. Kelemah lembutan ini kita kenal dengan istilah strength under control. Sebuah kekuatan tetapi berada dalam kendali yang baik. Ironisnya, kita manusia ini lebih suka mengejar hal-hal yang kita sadari udah. Kita tahu juga itu dengan jelas bahwa apa yang kita kejar ini ujungnya menghasilkan kebinasaan. Dan kita lebih memilih untuk menjauh dari hal-hal yang kelihatannya saat ini ya rohani, tapi sebenarnya ujungnya adalah kebahagiaan, sukacita. Tetapi kita tidak memilih itu, kita lebih memilih yang ujungnya membawa kebinasaan. Bukankah Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan, tapi sempit dan sukarlah jalan menuju kepada kekekalan, kepada kehidupan. Pada akhirnya, seperti apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, John Stott,
Jadi sederhananya kita harus berlari menjauh dari kejahatan seperti kita menjauhi bahaya dan mengejar kesalehan selayaknya kita sedang mengejar kesuksesan hidup. Artinya, kita harus memberikan seluruh pikiran, waktu, tenaga kita untuk menjauhi dosa dan mengejar akan hal kebenaran. Menjauhi keinginan-keinginan kedagingan yang membawa kebinasaan dan mengejar segala kesalehan hidup intim dengan Tuhan Yesus. Bila hari ini sahabat ingin dipakai oleh Roh Kudus, putuskan untuk kita all out, menjauh dari dosa dan kejahatan. Dan kita mengejar kesalehan, keadilan. Kita mengejar kesabaran. Kita mengejar ketekunan. Kita mengejar kelemah lembutan. Kita mengejar iman dan kasih. Bapa di surga, terima kasih. Kau rindu untuk memakai kami dan menyatakan kuasa Roh Kudus melalui hidup kami. Dimanapun kami sedang berada, apapun kondisi rohani kami, sewaktu kami sudah menerima Yesus, kami adalah manusia-manusia Allah. Kami adalah alat pilihan-Mu untuk Engkau curahkan kuasa. Sebagaimana firman Tuhan berkata, bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang hatinya terpaut kepada Tuhan. Dan dia siap untuk mencurahkan kuasanya kepada manusia itu. Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa setia, berlari menjauhi setiap keinginan daging dan dosa yang menghalangi karya Roh Kudus bekerja, dan kami mengejar ibadah yang berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah ini menjadi resolusi kami dalam tahun 2021. Hidup menjadi manusia-manusia Allah yang berkenan kepada Engkau dan dipakai oleh Roh Kudus menjadi alat kebangunan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.